Nah, jadi pada kegiatan pagi ini kita akan coba bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran pada masa pandemi ini gitu ya. Walaupun ya tentu saja kita berharap pandemi ini segera berakhir gitu kan, angkanya terus turun dan bisa kembali tatap muka. Tapi gitu kan, pembelajaran interaktif ini akan terus dikembangkan gitu kan, karena pembelajaran konvensional itu sekarang sudah mulai ditinggalkan karena aktivitas siswanya itu ya sangat minim gitu ya. Baik. Nah, beberapa media pembelajaran interaktif itu yang biasa kita gunakan bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui tipe yang lain. Yang pertama adalah salindia interaktif seperti yang saya gunakan tadi ya di mentimeter.com gitu. Kemudian live quiz gitu kan. Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakan Kahoot atau Quizizz? Quizizz ya, betul. Bapak Ibu pasti sering menggunakan Quizizz gitu ya. Karena di sana lebih mudah, soalnya sudah tersedia, kita tinggal menggunakan soal yang sudah ada begitu ya Bapak Ibu biasanya. Tapi ada kelemahannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu sudah tahu bahwa Quizizz ini bisa dalam tanda kutip diakali Bapak Ibu. Ya, jadi siswa itu bisa mencari jawaban terkait soal tersebut dengan cepat. Jadi sudah ada hacknya gitu ya. Nah, jadi itu juga perlu hati-hati. Kemudian yang Bapak Ibu pilih tadi adalah salah satu yang juga banyak adalah penggunaan media audiovisual. Nah, media audiovisual ini juga memang sangat membantu terutama untuk pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya tematik ya. Sekarang ini banyak pembelajaran yang bersifat tematik. Jadi kita mencari video gitu kan, atau misalnya rekaman gitu atau animasi yang terkait dengan pembelajaran sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman melalui media tersebut. Dan yang terakhir adalah laboratorium virtual atau simulasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya itu sudah memiliki fasilitas yang lengkap, itu kan alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita bisa melakukan banyak aktivitas laboratorium gitu, karena tidak hanya sains tapi bahasa, kemudian olahraga, kemudian seni juga perlu laboratorium. Tapi memang berbeda ya nama penyebutan laboratoriumnya. Tapi pada dasarnya adalah mereka melakukan aktualisasi, melakukan praktik dari pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di kelas. Kita bisa membuat banyak tipe permainan untuk di kelas Bapak Ibu. Karena kita ingin siswa itu juga lebih aktif di kelas. Yang pertama adalah memasang-masangkan ya. Jadi siswa bisa memasangkan misalnya pertanyaan dengan jawaban. Kemudian kuis, kemudian random wheel. Nah, ini pasti siswa senang karena kita akan memutar roulette gitu ya, random wheel ini, roda gitu. Sehingga nanti pertanyaannya berdasarkan saat roda itu berhenti ya, seperti kuis yang ada di TV begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah memasang-masangkan membuat permainan pasang-pasangan begitu ya. Ini cocok juga untuk misalnya dalam pembelajaran matematika begitu cocok. Kemudian ini enjamble. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa. Gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi menyusun kalimat. Misalnya kalimatnya kita susun acak, kemudian siswa diminta untuk menyusun kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang padu begitu. Atau misalnya random cards juga bisa, jadi kita akan membuat tumpukan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti siswa akan memilih gitu kan. Selanjutnya adalah flip tiles atau word search, ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa nih. Jadi ini adalah tipe-tipe kuis yang bisa kita kembangkan selain kuis konvensional seperti pada Quizizz atau Kahoot tadi gitu. Jadi kita dengan word wall ini bisa lebih mengeksplor lagi permainan-permainan yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran di kelas sehingga tidak monoton. Jadi walaupun sudah interaktif, tapi karena dilakukan terus-menerus, pertemuan 1 Quizizz, pertemuan kedua Quizizz, pertemuan ketiga Quizizz, dan seterusnya Quizizz, sehingga jadi monoton juga gitu ya. Nah, dengan adanya beberapa pilihan ini, maka kita bisa mengembangkan lagi agar pembelajaran kita semakin menarik untuk siswa.
Baik, selanjutnya ada yang disebut simulasi dan lab virtual. Nah, simulasi dan lab virtual ini cocok untuk Bapak Ibu yang mengajar matematika dan sains gitu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan pembelajaran itu tidak hanya jarak jauh secara daring, tapi bisa juga dengan menyusun banyak LKPD atau salin dia yang bisa digunakan oleh siswa. Nah, salah satu cara untuk membuat media pembelajaran kita itu menjadi lebih interaktif adalah dengan menggunakan hiperkonten. Nah, hiperkonten ini membuka akses lebih luas ke berbagai sumber belajar. Mengapa? Karena dengan hyperkonten ini, siswa bisa terhubung dengan banyak media atau banyak sumber belajar yang lain. Contoh saya dalam salin dia ini menggunakan ini ya, Bapak Ibu, link-link seperti ini. Nah, dengan kita menyampaikan link seperti ini, maka kita bisa langsung masuk ke halaman web yang memuat kegiatan ini. Itu contohnya tadi ya di awal itu saya menggunakan menti.com. Nah, jadi Bapak Ibu langsung mengikuti kan, langsung mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di slide ini. Silakan Bapak Ibu pindai, Bapak Ibu mulai memindai. Jadi ada aktivitas Bapak Ibu. Kemudian nanti menjawab pertanyaan, berkomunikasi gitu. Nah, walaupun demikian ini bisa dilakukan secara mandiri ya, tidak harus Bapak Ibu temani siswanya gitu. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Ini adalah contohnya. Nah, misalnya di sini adalah tentang pembelajaran fisika, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu akan meminta siswa untuk memindai QR code yang ada di samping ini, kemudian siswa akan mengikuti petunjuk yang Bapak Ibu tuliskan. Coba Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu silahkan scan barcode-nya, coba. Bisa tidak? Coba. Silahkan di-scan coba Bapak Ibu. Supaya lebih lebih terasa interaktifnya, silahkan. Sudah bisa di-scan belum Bapak Ibu? Kurang besar ya, saya coba besarkan Bapak Ibu. Nah, ya. Iklan, yes. Iklan itu. Maksudnya. Oke. Kalau belum sudah bisa Bapak Ibu? Makro scale. Ya. Ya apa ya? Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa? Sudah ya. Nah, di sana Bapak Ibu langsung masuk ke interactive simulation kan? Nah, Bapak Ibu coba pilih yang macro scale, coba. Pilih yang macro scale. Ya, pilih yang macro scale. Nah, di sana terlihat ada dua orang yang sedang menarik muatan gitu ya. Nah Bapak Ibu coba digeser-geser orangnya. Bisa tidak digeser kiri kanan gitu? Bisa? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu siswa akan mengikuti arahan yang dituliskan oleh Bapak Ibu di sini begitu. Jadi misalnya yang pertama itu adalah sebentar Bapak Ibu. Bisa di maju mundur bisa. Ya betul, pasti bisa dipindah-pindahkan Bapak Ibu. Nah,
Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, nah misalnya set dua muatan berlawanan dengan nilai yang sama. Jadi kita tentukan dulu nilainya 4 mikrokolom dengan 4 mikrokolom misalnya gitu. Ya, sebentar saya coba buka dulu di sini tabnya. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Coba, nah kan nanti gambarnya seperti ini. Jadi kita ubah muatannya jadi -4 dan 4 gitu ya. Kita kecilkan. Nah, kemudian nanti kita pisahkan jaraknya 2 cm misalnya dari 2 ke 4 gitu. Oh, ternyata gaya yang dihasilkan adalah masing-masing 359,5 Newton. Bagaimana kalau kita pisahkan ya? Nah, kan siswa akan mengikuti arahan yang Bapak Ibu tulis dalam LKPD. Oh, ternyata jadi lebih kecil 85,5 Newton gitu. Bagaimana kalau kita dekatkan semakin dekat gitu. Dan seterusnya. Jadi kita bisa kita bisa membuat siswa itu melakukan percobaan tapi gitu kan. Tapi dengan menggunakan lab virtual gitu. Itu contohnya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu ya contohnya, misalnya ini. Nah, ada lagi hiperkontennya. Jadi nanti siswa akan men-scan ini yang kedua. Konten yang kedua ini kemana kira-kira Bapak Ibu? Pasti ke video ya, biasanya dari YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan YouTube dari link ini, dari QR code ini. Maka nanti akan keluar di layar itu adalah video YouTube yang terkait dengan pembelajaran. Oke, jadi kita bisa menyisipkan konten-konten tadi yang sudah kita siapkan ke dalam LKPD atau Salindia yang Bapak Ibu gunakan. Baik, Bapak Ibu, karena pasti Bapak Ibu ingin bertanya ya, saya akhiri dulu yang berbagi pengalamannya. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau berbagi pengalaman tentang pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi